Ya, memang penyakit GERD itu banyak dialami oleh kaum muda ya saat ini. Jadi penyakit GERD itu adalah naiknya asam lambung dari lambung kemudian tercapai sampai mulut. Jadi melewati kerongkongan. Nah, dengan kondisi tersebut maka menyebabkan gejala-gejala seperti rasa panas, terbakar atau ditusuk-tusuk tapi di daerah dada bagian depan. Nah, itu yang disebut dengan GERD. Apa bedanya dengan sakit MAH? Kalau sakit MAH itu terjadi di lambung, ya. Jadi memang hampir sama umumnya, tapi sebagian besar masyarakat awam menyamakan. Nah, untuk GERD itu perlu juga kita diagnosis banding atau kita pikirkan dengan penyakit jantung karena berdekatan dengan posisi jantung, di mana jantung letaknya berada di depan dan sebelah kiri, sedangkan GERD atau saluran pencernaan bagian atas juga letaknya hampir sama. Jadi memang perlu dipikirkan kondisi tersebut. Selain itu juga perlu dipikirkan kemungkinan penyakit seperti gangguan psikosomatik yang bisa menyebabkan kondisi GERD ini. Demikian. Ya, baik. Untuk gejalanya itu sebetulnya yang paling lazim adalah rasa terbakar, ya, mulai dari dada atau di pangkal mulut, di belakang lidah, atau juga bisa seperti ditusuk-tusuk, atau bisa juga ada rasa pahit biasanya di pagi hari yang dikeluhkan oleh pasien, atau rasa tercekik di tenggorokan. Nah, itu juga merupakan gejala-gejala dari GERD. Oke, untuk penyebab penyakit GERD, saya bagi menjadi dua, yaitu yang disebabkan oleh organik, yang kedua oleh psikogenik. Yang organik itu umumnya makanan yang mengandung capsaicin. Ya, capsaicin itu adalah rasa pedas yang dihasilkan oleh makanan, mau makanan apapun itu menyebabkan rasa pedas. Nah, itu mulai dari lambung. Akhirnya memicu asam lambung naik ke atas. Dan jangan lupa, klep antara lambung dan tenggorokan itu harus ada loss. Artinya tidak tertutup sempurna, baru bisa terjadi GERD. Kemudian, hal yang sebetulnya sering terjadi pada kaum muda, dan belakangan ini juga terjadi pada kaum yang lansia atau berusia tua, adalah masalah psikis. Karena masalah psikis itu yang awalnya dipikirkan hanya di otak atau pikiran saja juga berpengaruh terhadap saluran pencernaan. Mengapa demikian? Karena saluran pencernaan adalah sistem pertahanan terhadap stres yang paling mudah terganggu. Artinya kalau seseorang mengalami cemas atau panik, itu bisa menyebabkan GERD atau asam lambungnya naik. Demikian. Ya, untuk efek yang membahayakan dari GERD, sebetulnya perlu beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor genetik. Yang dimaksud faktor genetik di sini adalah genetik memiliki kanker, di mana pasien yang mengalami GERD terus-menerus maka akan mengiritasi saluran cerna bagian atas dan dapat menimbulkan kanker. Kemudian, selanjutnya adalah faktor lingkungan. Nah, itu bisa menurunkan kualitas hidup pasien karena merasa tidak nyaman, tidurnya terganggu, merasa nyeri terus-menerus, maka bisa menurunkan kualitas hidup dan akhirnya sebetulnya bisa menimbulkan infeksi maupun hal lain. Bisa juga memicu misalnya autoimun atau penyakit bawaan lainnya. Ya, untuk mencegah penyakit GERD itu sebaiknya yang harus dilakukan pertama adalah pola makan yang baik atau diet yang baik. Konsumsi banyak buah dan sayur. Nah, itu yang utama. Kemudian minum air yang cukup, minimal 2 liter per hari. Selanjutnya adalah
hindari makanan yang pedas atau yang mengandung capsaicin. Selanjutnya adalah hal yang cukup penting, memang jarang dilakukan oleh orang muda saat ini adalah berolahraga. Karena berolahraga akan meningkatkan sistem imun dan tentu saja akan meningkatkan endorfin di pikiran kita. Hubungannya apa? Dengan meningkatnya endorfin, maka rasa senang akan dirasakan oleh kita semua. Karena itu untuk hal yang terakhir adalah menjaga pikiran kita agar tetap positif sehingga dapat terhindar dari GERD. Dan jika sudah menderita GERD, bisa segera sembuh. Demikian. Saya Dr. Edward Faisal, spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Dengan demikian, penjelasan tentang GERD sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan sekalian. Terima kasih.